Markus pasal 4. Dalam Markus pasal 4 kita akan membaca 1-2 ayat. Ayatnya. Tadi saya bicara apa? Hati. Ya. Ayat 21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang. Gantang itu leteran beras. Atau di bawah tempat tidur, di kolong ranjang. Melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saya minta ayat 23 ini diulangi bersama-sama 2-3. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah. Berkali-kali saya baca ayat ini dan saya tidak mengerti. Memang Tuhan kan bikin telinga untuk mendengar. Tetapi kenapa dia berkata, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sampai saya membaca ayat 10. Dalam ayat 10, ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Ulangi. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan. Berarti saudara sudah tahu. Sudah diberitahu, diberikan rahasia. Tetapi kepada orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Ayat 12. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Sudah lihat nggak keanehannya? Tadi dia bilang, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-12, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Loh, ini Tuhan ini bagaimana maunya? Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tetapi dikatakan di dalam ayat 12, biar mereka mendengar, tapi mereka tidak akan mengerti. Itu orang luar katanya. Ayat 13 sampai ayat 20, itu bicara tentang hati. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang yang di pinggir jalan tempat firman ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datang iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri ialah yang mendengar firman. Dan kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Kalau kita baca ayat sebelumnya, yaitu ayatnya yang keempat,
Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Itu bicara dari hati orang yang keras. Keras seperti di pinggir jalan. Dulu tidak ada aspal. Tapi jalan itu keras karena dilewatin orang. Ya, dilewatin orang satu kali tidak terlalu keras. Tapi kalau sudah ribuan kali orang lewat situ, akhirnya tanah itu jadi keras. Begitu ditaburkan, benih itu tidak tumbuh. Disambar oleh burung langsung. Nah, burung itu lambang kuasa setan. Dengar baik-baik. Matahari yang sama bersinar kepada mentega. Mentega itu meleleh, lumer. Matahari yang sama bersinar kepada tanah. Tanah itu apa? Jadi keras. Jadi kering. Either one. Apakah saudara punya hati seperti mentega? Atau hati saudara seperti tanah? Firman Allah seperti matahari. Perkataan dari hamba Tuhan seperti terik matahari. Kalau hati saudara seperti mentega, saudara akan lumer. Saudara akan menyesal, saudara akan menjadi baik, saudara akan menjadi lebih baik. Tapi kalau hati saudara seperti tanah, saudara jadi keras. Dan benih yang seharusnya milik kita, yang seharusnya bertumbuh di dalam hati kita, dicuri. Ini yang hatinya keras. Lalu apa hubungannya dengan telinga? Sebab Yesus berkata, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ternyata untuk dengar firman Allah, saya tidak peduli saudara 1000 kali dibaptis. Tapi kalau hati saudara tidak bertobat, hati saudara tidak lumer oleh firman Allah, tidak ada gunanya. Saya tidak peduli berapa kali saudara berdoa satu hari. Sebab pada ayat di dalam Amsal Sulaiman, orang fasik doanya pun dibenci oleh Tuhan. Masa orang berdoa dibenci? Kalau hatinya fasik? Kalau hatinya tidak berubah? Nah, saya nginep di Johor itu di sebuah hotel. Namanya Hotel Swan. Hotel Angsa. Ya, bintang 2. Tapi asal ada AC, udahlah. Ya. Persis di seberang hotel itu ada taman. Dan di situ banyak orang suka jemur pakaian. Lalu terbanglah burung gagak. Burung gagak ini suka mencuri, saudara, pakaian khususnya pakaian wanita. Yang dicuri itu BH. Orang bingung, kenapa ini burung gagak mencuri BH? Dianggapnya ini burung gagak jantan atau burung gagak genit. Tetapi mereka baru tahu yang dipatokin burung gagak itu kabel BH itu untuk bikin sarang. Lebih besar itu BH, lebih senang dia. Dia patokin sampai robek, lalu kawatnya itu dibawa untuk bikin sarang. Nah, bayangkan saudaraku, BH yang sudah dicuri tidak bisa dipakai lagi oleh pemiliknya. Ya, tidak bisa karena sudah rusak. Kalau firman dicuri oleh setan, sudah tidak ada gunanya lagi bagi kita. Maka kita harus pertahankan firman Allah, jangan sampai dicuri. Jaga kondisi hati ini. Enggak pendeta, enggak jemaat, enggak lelaki, enggak perempuan, enggak tua, enggak muda. Jaga kondisi hati. Sebab kalau tidak dijaga, saudara-saudaraku, benih apapun juga
tidak akan tumbuh. Dia bisa masuk sekolah Alkitab, tapi di ladang Tuhan dia gagal. Karena memang kondisi hati. Satu kali saya lihat pelita, majalah Pelita, sekolah Alkitab. Kita lihat orang-orang yang suka ngelawan sama guru, orang-orang yang suka kabur malam-malam, jalan-jalan kabur itu. Nah, ini sini. Nggak jadi hamba Tuhan. Nggak ada yang jadi. Saya juga aneh. Tuhan juga lihat hati loh. Coba satu orang baca, siswi baca, semua. 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Tolong dibaca kalau sudah dapat semua. 1, 2, 3. Siswi, ini lelaki. Ulangi, 2, 3. Yang percaya berkata, Tuhan melihat hati. Jadi kita nih yang mukanya seperti saya, nggak terlalu ganteng, besar hati kan? Tuhan nggak lihat. Ya kadang-kadang pelukis itu gambar Daud ganteng. Ya gambar Daud tuh ganteng, Kasep, Yusuf Kasep ganteng. Herodes jelek. Saya kalau cerita Natal dulu pertunjukan selalu jadi Raja Herodes. Aduh. Digodekin aja udah jadi Raja Herodes lah koyoyo. Jadi saya jadi Raja Herodes terus. Dilihat dari muka. Tentu-ingat. Tapi untung ada ayat ini. Tuhan gak lihat muka, dia lihat hati. Muka boleh kayak Herodes, tapi hatinya kayak Mr. Bean. Amin. Apa yang saudara amenkan? Mr. Bean? Hah? Tuhan lihat hati. Makanya ada istilah mata keranjang, mata bakulan, karena orang suka lihat dengan mata. Si ini baik, si ini cager.